Halo teman-teman Sobat Kubis, kali ini kita mau ngobrolin tentang bisnis kuliner. Dan kita bersama dengan Coach Fran, kita mau ngobrolin bagaimana mengakses permodalan. Ya. Di video ini kita akan membahas bagaimana dapatin modal dari bank. Ya, baik yang pakai jaminan maupun pakai jaminan macam-macamnya apa aja. Tanpa jaminan. Coach Frans Budi ini, beliau adalah ahli di bidang finance, memang backgroundnya orang finance, orang accounting juga ya, pernah di EY, Ernst & Young, dan beliau karir puncaknya kita tahu ada startup yang ngetop banget, ada Zalora. Beliau adalah Chief Finance Officer, Direktur Keuangannya, luar biasa. Dan sekarang masih menjabat sebagai Direktur Finance di YouCoach, itu ada aplikasi buat coaching bisnis ya, online coaching ya, itu luar biasa. Oke, Coach, namanya mengakses bank. Banyak orang membayangkan yang akses itu kan namanya modal ya, bisa yang ratusan miliar, puluhan miliar, bahkan mungkin yang puluhan juta ya. Nah, sebenarnya kalau bicara bunga bank, namanya kita minjem bank itu kan ada bunganya. Sama nggak sih orang yang minjem ratusan miliar sama yang minjem cuma 10 juta gitu? Oke, jadi tergantung model pinjamannya. Kalau ini ada salah satu bank besar ya, lah katakan, itu dia ada KUR, itu 6% setahun. Dan kredit usaha rakyat. 6% setahun. Dan 50 juta tanpa jaminan. 50 juta tanpa jaminan. Ya berarti memang pinjamannya kecil lah kecil ya. Bukan yang ngomong miliaran ya. Gitu ya. Tapi harus sudah running 6 bulan. Sudah running 6 bulan. Nah, tadi kalau yang gede sama yang kecil sebenarnya itu tadi rate-nya. Bunganya ya. Bunganya. Sebenarnya semakin besar usahanya, bisa negosiasi lebih baik. Oh, gitu. Dan tergantung kualitas dari laporan keuangan. Gampangnya biasanya kalau pinjamannya lebih gede, bunganya lebih kecil lah ya. Betul, betul. Tergantung misalnya modal kerja atau untuk pembangunan pabrik ya. Biasa kalau ada jaminannya bunganya lebih baik. Kalau modal kerja, kalau ada jaminan persediaan dan sebagainya, itu lebih baik bunganya daripada kalau tanpa jaminan. Oh, tanpa jaminan. Nah, tapi kalau bicara tadi KUR ya, 6%. Wah, itu spesial banget lah. Spesial. Kayaknya memang disubsidi oleh pemerintah. Betul, ya. betul. Jadi kita mau ngomong yang mana nih? Mau yang miliaran apa yang KUR? Kita ngomong yang KUR dulu kali ya. Kayaknya menarik nih tanpa jaminan ya. Betul. Boleh tahu nggak, Coach? Coach kan coach di juga gitu buat teman-teman yang inkubasi bisnis ya. Syaratnya apa itu buat ngakses KUR 50 juta tuh? Syaratnya usahanya sudah jalan 6 bulan dan KTP, KK, surat izin usaha mikro atau surat izin usaha bisnisnya. Hanya itu, that's it. Oh. Dan isinya online lagi. Ngisinya online? Iya, ada linknya nanti saya kasih. Approval-nya online juga? Online. Online juga? Artinya mereka nggak perlu datengin rumah kita, ini beneran nggak rumahnya? Iya, gitu. nanti pasti ada verifikasi ya. Ada verifikasi. Ada verifikasi, karena paling nggak make sure nih jualan bakso. Bener nggak baksonya udah 6 bulan. Terus di sebelah mana warungnya. Terus ya gitulah, interview aja. Apa itu jualannya udah jalan belum? Betul. Ada profitnya atau belum? Gitu ya. Betul. Paling nggak ada proses interview lah, mungkin ada interview 30 menit atau lebih. Berarti sebenarnya mendapatkan KUR 50 juta itu lebih untuk mengembangkan bisnis ya? Iya, mikro ya. Mikro ya, bukan untuk men-set up bisnis baru ya? Bukan, paling nggak udah di-set up, tapi ini mau besarin lagi nih, butuh modal. Ada ekspansi lah, kecil-kecilan lah ya gitu ya? Kalau misalnya mau mulai dari nol, itu harus jaminan BPKB, apakah mobil, motor. Tetap bisa, tapi ada jaminan, nggak harus properti ya? Nggak harus. Oh, bisa BPKB apa itu motor atau mobil? Motor, mobil. Dan itu maksimal dinilainya berapa persen? Biasa itu antara 60%, 70%. 70%. KUR itu maksimal berapa sih? Bisa, dulu saya tahu 500 ya? Ya,
Bisa sampai 500. Bisa sampai 500. Bisa sampai 500. Bisa sampai 500. Malah ada salah satu UMKM binaan kita di Lombok bisa sampai 600 juta. Bisa dapat 600 juta? 600 juta. Oke. Itu bunganya sama, 6% ya? Bunganya kalau KUR 6%. 6%. Meskipun yang dapat 600 juta juga sama ya 6%? Ya, paling kalaupun ada tambahan paling 1%. Dan itu mesti dibayar pokok plus bunga selama berapa tahun itu Bapak? Biasanya ya pokok plus bunga ya. Tapi pas pandemi kemarin mereka itu ada kebijakan kalau yang macet-macet ya. Itu iya, bisa diperpanjang. Oke. Itu umumnya berapa tahun sih kalau KUR itu? Oke. Tergantung kebutuhannya ya. Ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang mau 1 tahun atau mau Bisa 5 tahun gitu? 5 tahun bisa. 5 tahun. Dan itu bisa untuk modal kerja sama modal investasi? Iya, pokoknya diserahkan ke kita untuk modal kerja atau investasi. Oh gitu. Bos mungkin agak ke teori dikit kali ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa bedanya modal kerja dengan modal investasi. Oke, gini. Jadi kalau modal investasi kan biasa beli peralatan atau beli gedung atau misalnya beli mesin ya. Beli ruko termasuk modal investasi. Ya. Kalau modal kerja itu untuk misalnya beli persediaan, untuk beli ya alat-alat modal untuk beli barang dagangan lah ya. Barang dagangan. Modal untuk beli barang dagangan yang dijual lagi. Betul. Nanti kalau di laporan keuangannya itu masuknya ke inventory. Kalau kredit investasi, kalau masuk di laporan keuangan itu masuknya ke aset ya. Fixed asset. Fixed asset. Termasuk mobil itu masuk kredit fixed asset. Ya. Kecuali bisnisnya memang jualan mobil. Itu masuk modal kerja ya. Buat pulaan mobil ya. Betul. Kalau mobilnya untuk kendaraan operasional masuknya kredit investasi. Bagian dari kredit investasi. Iya. Meskipun di Indonesia biasanya nggak masuk tuh, maksudnya konsumer ya, konsumer. KKB ya masuknya ya. Sebenarnya kalau secara bisnis saya kita masukin fixed asset ya. Gimana? Udah mulai paham ya macam-macam tadi kredit ya. Jadi kalau datang ke bank itu pasti ditanyain tuh keperluannya ya. Iya, keperluannya. Saya mau ngajukan pinjaman, buat apa? Iya. Ya biasanya kan kita nggak ngerti tuh investasi atau saya mau beli ruko. Nah, nanti diarahkan tuh, oh masuknya kredit investasi. Iya. Atau saya buka warung mau nambah modal nih gitu. Ditanyain dulu jaminannya apa gitu. Ada juga yang multiguna. Artinya bisa untuk pendidikan, bisa untuk apapun lah. Biasanya kalau sudah ngomongin yang non bisnis, tadi ngomongin rate bunganya lebih tinggi ya. Kayak multiguna gitu lebih tinggi ya. Betul. Semacam kayak ya mungkin lebih rendah dari kredit tanpa agunan kali ya. Iya, betul. Nah, teman-teman saya kepingin tahu nih, banyak di antara pebisnis atau teman-teman kita juga di sana itu mengajukan kredit ke bank, tapi banyak yang macet. Ini nggak ngomong kondisi pandemi loh ya, ngomong sebelum pandemi lah, kondisi umum lah. Betul. Ini kan agak force major ya kalau ngomongin pandemi corona ya gitu ya. Nah itu kenapa Coach? Apa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pengusaha terus tiba-tiba macet itu? Ya namanya bisnis harus punya bisnis plan. Paling tidak 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Nah, waktu mau pinjaman itu kita harus bikin proyeksi keuangan. Perencanaan penjualannya jadi berapa? Kalau kita beli mesin itu salesnya jadi berapa? Biaya-biaya seperti apa? Labanya jadi gimana? Dan apakah profitnya itu 3 kali lebih besar daripada cicilan ke bank? Cicilan ya, bukan hanya bunganya, cicilan. Karena ada pokoknya ya. Betul. Jangan sampai tidak kebayar karena tiba-tiba kan bisnisnya anjlok misalnya. Kalau sepertiga, ya anjlok separuh masih ada. Aman. Oh, jadi nggak dipepet-pepetin. Misalkan potensi keuntungannya itu 10 juta. Iya. Minjamnya yang kira-kira nyicilnya 10 juta. Nah, itu berat gitu ya. Berat. Mestinya kalau kemampuan bayarnya itu keuntungannya 10 juta, ya pinjamnya yang kira-kira nyicilnya tuh 3 juta 300, sepertiganya gitu. Betul, maksudnya sepertiganya ya. itu. Oke ya, sudah tahu ya.
Apalagi yang mau ditanyain? Dan juga ya, seringkali bisnis itu kacau kalau keuangan pribadi dicampur sama usaha. Oh iya. Jadi nggak ketahuan tuh kalau ini dipakai untuk pribadi atau dipakai untuk bisnis. Apalagi nggak dicatat. Waduh, itu ya bener. Ya jadi kalau tidak ngerti pembukuan, itu celaka. Celaka. Karena nggak tahu biaya-biayanya berapa, pemasukan berapa. Padahal kita harus punya neraca. Kita harus punya laporan rugi laba. Neraca itu ibaratnya snapshot foto dari posisi keuangan di awal tahun atau di akhir tahun. Nah, kalau laporan rugi laba itu ibaratnya video ya, menunjukkan pergerakan, transaksi, mutasi. Dan setelah itu harus ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan perubahan di neraca ya. Jadi karena ada uang masuk, pembayaran daripada piutang, lalu nanti pembayaran pada biaya-biaya, ada istilahnya operational cash flow, lalu ada investment cash flow ya. Misalnya kalau operational itu ada uang masuk karena penjualan, lalu ada uang keluar karena biaya operasional, lalu ada investasi itu misalnya beli mesin atau beli kendaraan misalnya, itu artinya uang keluar. Tapi kalau menjual malah uang masuk. Lalu ada lagi financing cash flow, artinya karena dapat pinjaman, uang masuk untuk financing, lalu pada saat cicilan, pelunasan, itu uang keluar. Nah, net daripada operational, investment, dan financing ditotalkan dengan saldo awal menjadi saldo akhir bank. Ini ngomongnya juga saya mencernanya mesti buka-buka memori tentang pelajaran finance. Kayaknya yang pelajaran finance-nya saya minta waktu lagi nih, entah di hari ini atau mungkin next time, khusus kita ngomongin finance. Karena ibaratnya gini, teman-teman tuh seringkali yang sekarang itu pada jago, yang muda-muda ya jago jualan, jago digital marketing. Bagaimana dapat duit? Ibaratnya udah dapat duit nih, ditaruh di keranjang. Nggak tahu keranjangnya tuh ngolahnya gimana, in out-nya gimana, kredit, debit gimana ya kan nggak tahu, banyak sekali begitu. Betul. Suruh bikin laporan keuangan nggak jago. Karena sekolahnya sekolah digital marketing, suruh sekolah accounting, apalagi suruh tax, aduh udah lu aja deh nyuruh orang aja deh gitu. Nah kayaknya mungkin ini penting banget teman-teman buat operation ya, buat jagain duit kita udah susah-susah dapetin gitu kan. Bagaimana cara ngelolanya, ngomongin laporan keuangan. Nanti hubungannya tadi buat mengakses permodalan ke bank tadi. Kalau nggak bisa bikin laporan keuangan, nggak bisa bikin, masih mending. Nggak bisa baca. Waduh. Nggak bisa baca laporan keuangan. Ini apa artinya? Gitu. Itu bahaya buat pengusaha. Ibaratnya nyetir mobil, nggak tahu baca dashboard. Nggak bisa. Ini bensinnya masih sisa apa enggak? Ini kecepatannya gimana? Mesinnya panas apa enggak? Olinya cukup apa enggak? Jadi laporan keuangan itu ibarat dashboard ya di mobil ya. Kita bisa nyetir kenceng gitu kan, isi bensinnya apa kenceng banget gitu. Tapi nggak ngerti, wah tiba-tiba berhenti stop, kenapa? Nah itu tadi problem bisnis diantaranya bukan nggak bisa dapetin duit, tapi kebocoran duitnya lari kemana? Termasuk tadi apakah pribadi, apakah buat ekspansi bisnis, gitu kan? Atau jangan-jangan investasinya di luar buat pengembangan bisnisnya gitu. Yang kadang investasi itu bukan berupa duit lancar ya, ada yang berupa aset terus mandek misalkan gitu. Itu juga bisa jadi masalah. Aduh. Jadi laporan keuangan penting banget. Penting banget. Ini ngomongnya panjang ini, dari ngomongin kredit bank, akses bank, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita di Kubis TV ngomongnya bebas ya. Tapi yang penting nyambung, masih berhubungan dengan bisnis. Coach Ferran, thank you. Kalau dipanjangin rasanya ini nggak fokus di ngomongin kredit perbankan, tapi kita sudah dapat intinya tadi ya, bagaimana mengakses kredit perbankan, siapin laporan keuangannya, kebutuhannya apa, ukur kemampuan tadi ya, sepertiga dari itu, baru apply gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang masih 50 juta, mungkin bisa tanpa agunan. Kalau lebih dari itu bisa dapat agunan, mungkin bisa dapat 60% dari agunan ya. Baik agunannya bergerak maupun tidak bergerak. Itu kesimpulan dari bincang kita sore ini bersama Coach Ferran, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you, terima kasih teman-teman Sobat Kubis. Kita akan lanjut
ke ngomongin permodalan untuk bisnis kuliner buat waralaba di video yang lain. Tetap ikuti liputan Kubis TV. Terima kasih.